Halo kawan asal tahu dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Mimin harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, Mimin akan membahas tentang gereja setan yang ada di Indonesia. Apa sih maksudnya gereja kok pakai ada setannya? Sedikit asal-usul gereja setan. Gereja setan didirikan di San Francisco, California pada malam Walpurgis 30 April 1966 oleh Anton Sander LaVey. Anton LaVey menjadi pendeta tinggi gereja ini sampai kematiannya pada tahun 1997. Nah, setelah kematian Anton Sander LaVey, posisinya sebagai kepala gereja setan diteruskan oleh istrinya Blanche Barton. Barton tetap terlibat dalam aktivitas gereja ini. Namun pada tahun 2001, ia menyerahkan posisinya kepada Peter H. Gilmore dan Peggy Nadramia. Kantor pusat gereja setan pun dipindahkan dari San Francisco ke New York City. Yang Mimin baca di Wikipedia, gereja setan tidak mengakui organisasi-organisasi lainnya sebagai pemegang sah setanisme. Namun, mengakui bahwa seseorang tidaklah harus menjadi anggota gereja setan untuk menjadi seorang satanis. Satanis itu sendiri adalah sekelompok individu yang berkeyakinan atau ideologis dan filosofis yang didasarkan pada setan. Jadi, gereja setan atau Church of Satan yang sebenarnya antara setan dengan gereja itu tidak ada kaitannya. Gereja adalah gereja, sedangkan setan adalah setan. Untuk gereja sendiri adalah gereja Tuhan. Nah, sekarang bagaimana gereja setan bisa ada di Indonesia? Gereja setan atau Church of Satan juga mengklaim tidak menyembah setan. Mereka bahkan mengklaim tidak mempercayai kalau setan atau iblis itu ada. Di dalam situs webnya, gereja setan menuliskan bahwa setan bagi mereka merupakan simbol martabat, kebebasan, dan individualisme. Kami tidak percaya pada setan sebagai makhluk atau pribadi, tulis gereja setan seperti dikutip CNN. Mereka menempatkan individu sebagai pusat alam semesta yang digambarkan oleh pendeta Peter Gilmore dari ateis menjadi atheist. Gereja setan juga menjelaskan bahwa memuja setan artinya memuja sesuatu yang rasional yang selama ini dihilangkan dari paham supranatural dan tahayul. Kali ini, Mimin akan merangkum pembicaraan antara komika Mongol Stress di podcast terbaru Deddy Corbuzier yang mengungkap tentang adanya gereja setan atau Church of Satan yang ternyata masih ada di Indonesia. Beberapa di antaranya ada di Jakarta, yakni di daerah Tanah Abang, Kelapa Gading, dan Pondok Indah. Dalam podcast Deddy Corbuzier yang berdurasi 44 menit 25 detik itu, Mongol bercerita tentang kehidupan masa lalunya ketika dia pernah menjadi jenderal besar gereja setan se-Asia. Lokal Satanic Church atau gereja setan lokal di Indonesia disebut Mongol merupakan suatu sekte yang masih hidup di Indonesia. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik tentang gereja setan atau lokal Satanic Church di Indonesia. Fakta yang pertama, gereja setan menargetkan anak-anak muda yang masih labil untuk menjadi pengikutnya. Kata Mongol bahwa orang-orang tua, apalagi yang sudah memiliki anak, sudah cenderung lebih stabil dan tidak mudah dipengaruhi. Makanya mereka lebih menyukai untuk memilih anak-anak muda.
Fakta yang kedua, mereka mengajak orang untuk bergabung dengan gereja setan dengan imbalan uang dalam cukup besar. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik gereja setan. Per orang yang diajak, seorang anggota akan mendapatkan insentif yang lumayan besar, yakni Rp500.000 dalam sekali ritual. Di dalam seminggu, mereka bisa mengadakan 3 kali ritual. Bayangkan berapa uang yang bisa didapat dalam 1 bulan. Menggiurkan bukan? Fakta yang ketiga, gereja setan tidak menyembah setan, malah sebaliknya, mereka melakukan penghujatan terhadap Tuhan. Menurut Mongol, gereja setan sendiri mengakui bahwa setan bukanlah maha, sehingga tak patut untuk disembah. Fakta yang keempat, gereja setan mendapatkan donasi dari industri porno sebesar 28,17% dari profit industri pornografi. Angka ini mengacu pada ayat di Alkitab, yaitu Matius 28:17 yang berbunyi, "Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu." Fakta yang kelima, gereja setan juga memiliki ritual seks yang kerap disebut juga dengan santap kasih bersama. Ritual ini merupakan pesta seks yang dilakukan oleh para anggota gereja setan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Pemimpin gereja setan berhak memilih untuk berhubungan seks dengan siapa saja pada saat ritual, baik laki-laki maupun perempuan. Fakta yang keenam, tidak seperti yang diyakini banyak orang, ternyata tidak ada ritual pengorbanan manusia hidup di dalam gereja setan. Namun yang digunakan adalah jasad bayi yang telah meninggal, terutama bayi korban aborsi. Fakta yang ketujuh, untuk memenuhi kepentingan nomor 6, gereja setan bekerja sama dengan banyak klinik aborsi di banyak kota di Indonesia. Klinik aborsi tersebut akan menyediakan jasad calon bayi yang kemudian akan digunakan dalam ritual gereja setan. Demikianlah fakta-fakta gereja setan di Indonesia. Masih tertarik untuk bergabung? Kendati demikian, Mongol selalu terus berpesan agar kita dapat terus mempertebal iman kita, agar tidak tergoda dari hal-hal sesat di atas. Nah, Mimin setuju dengan Mongol. Hendaknya kita selalu percaya dan berserah hanya kepada Allah seorang. Selain menjalani semua ajarannya, mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya untuk orang lain. Amin.